Teman-teman dan pemirsa televisi edukasi di seluruh tanah air, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sentosa. Senang sekali saya Genia Sembada dapat kembali mengudara bersama televisi edukasi menjumpai Anda semua kali ini dalam program Persiapan Ujian Nasional 2006, bidang studi Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, agar jumpa kita pada kali ini lebih bermanfaat dan lebih berbobot, untuk membimbing kita semua pada hari ini telah hadir di studio Ibu Entin Supriyatin. Beliau sehari-harinya adalah guru bahasa Indonesia pada SMK Negeri 30 Jakarta. Kita sapa Bu Entin, selamat datang di studio Bu Entin. Selamat datang, Terima kasih atas kehadiran Ibu di sini ya. Genia. Nah, teman-teman sekalian, kita harapkan saja tayangan pada hari ini akan membuat Anda semua semakin siap dan semakin matang dalam menyongsong ujian nasional 2006. Adapun topik pada hari ini adalah mengenai jenis karangan dan langkah-langkah mengarang. Bu Entin mungkin bisa mulai ya dengan membahas jenis karangan, Bu ya. Apa sebetulnya jenis karangan yang tersedia, Bu? Jenis karangan yang biasa kita ketahui yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jadi ada 5 macam, Bu ya. 5 Tapi apa macam, ciri khasnya betul. masing-masing, Bu? Bisa kita bahas satu persatu, Bu? Dengan senang hati saya akan menguraikan satu persatu. Pertama, deskripsi. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Jadi isinya tentu cenderung memancing panca indera, Bu ya. Panca indera kita kan ada mata, telinga, ya. Sehingga panca indera kita terasah untuk lebih peka lagi. Bisa diberikan suatu contoh, Bu, untuk memberi ilustrasi kepada teman-teman di rumah? Deskripsi sebetulnya ada 2 macam. Pertama, deskripsi yang berisi fakta. Contohnya bisa tolong bacakan kan ya? Saya bacakan ya, Bu ya. Ya. Hampir semua pelosok Mentawai indah. Di 4 kecamatan masih terdapat hutan yang masih perawan. Hutan ini menyimpan ratusan jenis flora dan fauna. Hutan Mentawai juga menyimpan anggrek aneka jenis dan fauna yang hanya terdapat di Mentawai. Siamang kerdil, lutung Mentawai, dan buruk simakobu adalah contoh primata yang menarik untuk bahan penelitian dan objek wisata. Betul. Terima kasih. Jadi ini contoh deskripsi yang berisi fakta ya, Bu ya. Fakta. Nah, artinya semua data yang terurai di sini adalah data yang bisa kita lihat dengan nyata dan bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi unsur-unsur yang menyusun karangan ini terdiri dari kalimat-kalimat yang memuat fakta-fakta ya, bisa betul. diambil dari ini. Tetapi Bu, apa ada deskripsi yang isinya bukan fakta? Oh, ada. Itu yang tentu tidak kalah menariknya, yaitu deskripsi yang berupa fiksi. Ya, fiksi ini karena fiksi berarti ini imajinatif. Semua yang diuraikan dalam deskripsi berupa fiksi ini hasil dari imajinasi kita. Bisa bacakan contohnya? Ya, saya coba bacakan, Bu ya. Salju tipis melapis rumput, putih berkilau, diseling warna jingga. Bayang matahari senja yang memantul, angin awal musim dingin bertiup menggigilkan, mempermainkan daun-daun sisa musim gugur, dan menderaikan bulu-bulu burung berwarna kuning kecoklatan yang sedang meloncat-loncat dari satu ranting ke ranting yang lain. Ini contoh deskripsi berupa fiksi. Kira-kira di sini indera apa yang dominan? Ada angin bertiup menggigilkan, itu sebetulnya kan kulit kita ya. Ya, indera perasa. Kemudian ada bulu-bulu burung berwarna kuning kecoklatan, itu saya kira mata kita ya. Betul. Begitu juga saya lihat juga ada kinestetik juga ya, meloncat-loncat dari satu ranting ke ranting lain ya. Karena untuk deskripsi berupa fiksi ini kita boleh menggunakan majas atau bahasa indah sehingga deskripsi kita akan makin hidup. Jadi berarti ada deskripsi yang memuat fakta-fakta, ada lagi deskripsi yang berupa fiksi ya. Apakah semua tema, semua topik itu bisa dideskripsikan? Bisa. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita deskripsikan. Topik-topik yang bisa kita buat deskripsinya, misalnya keindahan Bukit Kintamani, semua objek wisata yang pernah kita kunjungi, kita bisa buat deskripsinya. Begitu pula dengan keadaan atau suasana pelaksanaan promosi kompetensi siswa SMK tingkat nasional. Ini suatu aktivitas ya, bisa juga dideskripsikan. Kemudian keadaan ruang praktik, keadaan daerah yang dilanda bencana. Jadi di sini seolah-olah pembaca betul-betul merasakan apa yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Kalau boleh saya bantu, berarti teman-teman yang hendak menyusun suatu deskripsi mulai dengan memilih topik
yang kira-kira layak untuk dideskripsikan, Bu ya. Ini adalah beberapa contohnya. Nah, sekarang setelah mereka memilih topik, Bu ya, tentu kan bisa dilanjutkan dengan menyusun deskripsinya sendiri. Apa langkah-langkahnya, Bu? Baiklah. Langkah-langkah menyusun deskripsi. Pertama, kita menentukan objek atau tema yang akan kita deskripsikan. Kedua, kita menentukan tujuannya. Kemudian ketiga, tentukan aspek-aspek yang akan dideskripsikan dengan melakukan pengamatan. Di sini melakukan pengamatan karena kita makin rinci, maka deskripsi kita akan makin hidup. Kita memang ingin berbagi pengamatan kita kan ya. Betul, dengan pembaca ya. Dengan pembaca ya. Selanjutnya, Bu. Kemudian yang keempat, menyusun aspek-aspek tersebut ke dalam urutan yang baik. Apakah urutan lokasi, urutan waktu, atau urutan menurut kepentingan. Jadi apabila kita kunjungi itu ada beberapa objek, maka kita menentukan lokasi mana yang perlu diprioritaskan. Apabila ada beberapa saat atau waktu, maka kita menggunakan urutan waktu. Hari pertama apa yang kita kunjungi, apa yang kita lihat, apa yang akan kita rinci, dan seterusnya. Kalau misalnya kita mau membahas kayak misalnya seperti tadi, Bu ya, suasana pelaksanaan promosi, itu berarti kita pilih mata acara atau rangkaian aktivitas yang lebih penting begitu untuk diutarakan. Ya. Jadi lingkup topik ini jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas rinciannya itu kurang tajam. Oh iya, betul. Sehingga deskripsi kita akan kurang jelas. Kemudian langkah selanjutnya, Bu? Langkah selanjutnya mengembangkan kerangka menjadi deskripsi. Jadi setelah semua bahan yang sudah kita cermati tadi, kemudian kita buat kerangkanya, dan kerangka yang sudah tersusun kita kembangkan menjadi karangan deskripsi yang utuh. Wah, setelah menyimak ini saya sendiri rasanya jadi lebih mahir dan lebih paham tentang deskripsi ya, Bu ya. Iya. Nah, selain deskripsi ada jenis karangan lain, Bu, yang bisa kita kemukakan pada teman-teman di rumah? Jenis karangan berikutnya narasi. Narasi secara sederhana dikenal sebagai cerita. Ya, tentunya ini fiksi. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Tetapi Genia, tidak semua narasi ini berbentuk cerita atau fiksi, tapi ada juga narasi yang berupa data atau fakta. Ya, nanti kita lihat bahasan berikutnya. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. Jika ketiga unsur itu bersatu, ketiga unsur itu disebut plot atau alur. Pernah dengar? Ya, pernah. Ya. Jadi narasi adalah cerita yang dipaparkan berdasarkan plot atau alur. Dalam sebuah narasi akan selalu muncul tiga unsur ini, Bu ya? Ya, untuk narasi yang fiksi. Saya pernah membaca cerpen, Bu ya, pernah membaca novel juga. Ya, itu kan tentunya merupakan bentuk-bentuk narasi ya. Narasi, betul. Tetapi seringkali misalnya dalam paragraf-paragrafnya termuatlah misalnya diawali dengan suatu gambaran yang mengilustrasikan misalnya tentang pemandangan di Ngarai Sianok, misalnya Bukit Tinggi begitu ya. Itu kan sebetulnya menjadi bentuk deskripsi. Dia muncul dalam narasi. Dalam narasi. Bagaimana bisa membedakan yang mana yang narasi dan mana yang deskripsi begitu, Bu? Sudah diuraikan di atas bahwa narasi ini ciri khasnya adalah terdapat alur atau plot. Betul. Ya, jadi ada cerita. Kalau itu sekedar hanya melukiskan atau menggambarkan, maka itu termasuk deskripsi. Itulah yang membedakan ya. Apabila dalam cerita itu sudah terdapat alur, kemudian ada tokoh yang mengalami konflik, maka itu termasuk narasi. Berarti unsur-unsur dalam sebuah narasi itu bergulir ya, bergerak ya, Bu ya. Betul. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan saja untuk lebih memahami tentang narasi ini, Bu ya. Oke. Narasi dapat berisi fakta atau fiksi. Sama seperti deskripsi berarti. Ya, sama seperti deskripsi. Contoh narasi yang berisi fakta, biografi, autobiografi, atau kisah pengalaman. Mungkin Genia pernah melakukan suatu perjalanan yang sangat berkesan, ya. Kemudian perjalanan ini betul-betul menyentuh nurani kita. Nah, maka Genia bisa membuat kisah pengalaman tersebut dalam bentuk narasi fakta. Landasannya berasal dari fakta ya. Fakta, betul. Yang kedua, contoh narasi yang berupa fiksi, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada novel, cerita pendek, cerita bersambung, ataupun cerita bergambar. Apakah ada ciri lain, Bu, yang bisa kita kenali dari sebuah narasi, Bu? Ya,
Kita tengok dulu pola narasi secara sederhana. Itu ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya. Awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Itu sebabnya seringkali juga berbentuk deskripsi ya. Ya, di situ ada deskripsinya. Jadi deskripsi itu selalu ada dalam bentuk narasi. Ya. Kalau narasi tanpa deskripsi itu tidak mungkin, tidak mengalir, ya, jadinya, tidak ya? mengalir ceritanya. Bagian awal harus dibuat semenarik mungkin agar dapat mengikat pembaca. Ya, disinilah yang membuat disinilah kita pembaca harus memancing ya, atensi penasaran. atau Kira-kira minat dari ini pembaca terakhirnya ya. bagaimana ya? Gitu. Berikut. Bagian tengah merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik. Jadi dari perkenalan sosok tadi, perkenalan situasi tadi, baru muncul konflik. Konflik lalu diarahkan menuju klimaks cerita. Setelah konflik timbul dan mencapai klimaks, secara berangsur-angsur cerita akan mereda. Ya. Wah, ini butuh kemahiran tersendiri menciptakan konflik ya. Betul. Dalam satu karangan. Makin narasi, kreatif, ya. Imajinasi kita makin banyak mengalir, maka kita akan bisa membuat narasi yang semakin seru. Ya. Akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-macam. Ada yang menceritakannya dengan panjang, ada yang singkat, ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan mempersilahkan pembaca untuk menebaknya sendiri. Genia pernah membaca suatu cerita, kemudian ini bagaimana ya akhirnya? Nah, endingnya menggantung ini diserahkan kepada pembaca, maunya bagaimana? Nah, di sini pembaca akan makin penasaran. Saya sendiri sebetulnya cukup sering membaca ya karya-karya fiksi ya. Memang mereka merupakan bentuk-bentuk narasi ya. Betul. Tapi yang saya justru baru pelajari hari ini adalah autobiografi atau riwayat hidup orang itu rupanya juga masuk dalam kategori narasi ya. Ya, tapi narasi berdasarkan fakta. Ya. Begitu ya. Atau istilah lainnya tuh narasi ekspositori. Begitu. Ibu bisa perlihatkan contohnya? Ya, berikutnya contoh narasi berisi fakta. Nah, ini kita ambil biografi Insinyur Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, adalah seorang nasionalis. Ia memimpin PNI pada tahun 1928. Soekarno menghabiskan waktunya di penjara dan di tempat pengasingan karena keberaniannya menentang penjajah. Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar-dasar Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Soekarno bersama Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1948. Soekarno dikembalikan ke Yogyakarta dan dipulihkan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1949. Jiwa kepemimpinan dan perjuangannya tidak pernah pupus. Soekarno bersama pemimpin-pemimpin negara lainnya menjadi juru bicara bagi negara-negara non-blok pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Hampir seluruh perjalanan hidupnya dihabiskan untuk berbakti dan berjuang. Ini contoh narasi narasi berdasarkan fakta yang berupa biografi. Jadi kita mengambil masukan untuk menyusun kalimat-kalimatnya berdasarkan data sejarah. Betul, gitu ya. Jadi faktanya ini bisa kita lihat. Nah, sekarang kalau contoh narasi yang memuat fiksi, Bu, narasi fiksi. Oke. Aku tersenyum sambil mengayunkan langkah. Angin dingin yang menerpa membuat tulang-tulang di sekujur tubuhku bergemeretak. Kumasukkan kedua telapak tangan ke dalam saku jaket, mencoba memerangi rasa dingin yang terasa begitu menyiksa. Ya, di sini bisa dilihat perbedaannya antara narasi yang berdasarkan fakta atau narasi memang bisa dan narasi yang berbentuk fiksi. Dari segi rasa bahasa juga sudah terlihat perbedaannya betul, ya. Karena di sini kita sudah menggunakan bahasa indah, ya, supaya narasi kita ini makin menyentuh dan makin menarik untuk dibaca
Selanjutnya, wangi kayu cadar yang terbakar di perapian menyambutku ketika Ariza membukakan pintu. Wangi yang telah aku kurindui ketika aku telah kembali ke tanah air. Tapi wajah Ayu di hadapanku, adakankah kurindui juga? Wah, saya ikut tersentuh, Bu. Kira-kira sudah ada apa ini? Sudah ada. Saya lihat di sini salah satu ciri khasnya ada alur sudah ya. ada alur? Ya. Ya. Berikutnya, ada yang berdegup keras di dalam dada. Namun kuusahakan untuk menepiskannya. Jangan Bobo, sergah hati kecilku. Jangan biarkan hatimu terbagi. Ingatlah Ratri, dia tengah menunggu kepulanganmu dengan segenap cintanya. Merasakan bagaimana? Ya, betul. Ini ada alur cerita. Bahkan kalau boleh saya simpulkan ya, sepertinya sudah mulai muncul konflik batin ya. Betul. Pada bagian ini ya. Sudah ada konflik-konflik tapi belum ada penyelesaian ya, karena ini hanya petikan dari sebuah cerita pendek. Tidak mungkin menggambarkan keseluruhannya, kurang waktu kita. Nah, tetapi langkahnya sendiri secara teknis untuk menyusun sebuah narasi? Langkah menyusun narasi melalui proses kreatif. Dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. Cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 5W1H, di mana setting atau lokasi ceritanya, siapa pelaku ceritanya, apa yang akan diceritakan, kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan bagaimana cerita itu dipaparkan. Tentunya semuanya masih disampaikan dengan menggunakan bahasa indah yang paling memancing minat atau atensi dari pembaca, Bu ya. Menarik sekali, Bu, tapi kita harus jeda untuk beberapa saat. Nanti kita akan kembali lagi menyapa pemirsa. Teman-teman, kita akan segera kembali, tetaplah bersama dengan Televisi Edukasi. Anda kembali menyaksikan Televisi Edukasi dengan pembahasan Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Selama segmen pertama tadi kita telah membahas tentang jenis karangan deskripsi dan narasi, berikut ciri-ciri serta langkah-langkah untuk menyusunnya. Nah, kita akan beranjak ke jenis karangan berikutnya, yaitu eksposisi. Bu Entin bisa memberikan uraian tentang eksposisi ini? Baik. Eksposisi, karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Untuk memperjelas uraian, dapat kita lengkapi dengan grafik, gambar, atau bentuk statistik lainnya. Contohnya misalnya seperti apa, Bu? Ya, contoh eksposisi. Bisa bantu membacakannya? Oh iya, baik, saya bacakan, Bu ya. Pada dasarnya, pekerjaan akuntan mencakup dua bidang pokok, yaitu akuntansi dan auditing. Dalam bidang akuntansi, pekerjaan akuntan berupa pengolahan data untuk menghasilkan informasi keuangan. Juga perencanaan sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Ya. Selanjutnya. Dalam bidang auditing, pekerjaan akuntan berupa pemeriksaan laporan keuangan secara objektif untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Wah, jadi rupanya ini memberi informasi tentang pekerjaan seorang akuntan ya. Dan auditing. Ya. Ada penambahan informasi, ada penambahan wawasan mengenai hal ini? Kita akan. Saya sebetulnya juga sering menjumpai ini malah di beberapa panduan kerja gitu ya, atau buku petunjuk gitu ya. Tapi sekarang kalau begitu apa saja yang bisa kita angkat sebagai topik untuk eksposisi ini? Karangan eksposisi, betul. Beberapa topik yang tepat untuk membuat karangan eksposisi. Pertama, manfaat kegiatan ekstrakurikuler ya. Dengan mengungkapkan apa saja yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler, bagaimana kegiatannya, kemudian apa saja manfaat yang dirasakan oleh para pesertanya. Nah, itu bisa kita ungkapkan dalam bentuk karangan eksposisi. Kemudian peranan majalah dinding di sekolah. Ini kita memberikan
uraian atau penjelasan kepada pembaca apa saja peranan majalah dinding. Kemudian yang ketiga, sekolah kejuruan sebagai penghasil tenaga terampil. Kalau sampai saat ini saya lihat berarti kebanyakan kalimat-kalimat yang menjadi unsurnya memuat informasi. Informasi, betul. Jadi ini merupakan informasi atau penjelasan yang untuk memperjelasnya bisa kita gunakan data-data statistik agar pemirsa, pembaca betul-betul bisa merasakan itu yang dimaksud dengan karangan jenis eksposisi. Validitasnya juga makin kuat, Bu ya. Betul. Apa ada ini Bu mungkin jenis uraian lain yang bisa dimuat dalam eksposisi selain contoh yang Ibu sajikan ini kepada kami? Ya, baik, saya akan lanjutkan berikutnya. Tidak jarang eksposisi berisi uraian tentang langkah atau proses kerja. Ya. Nah, ini namanya lazim kita sebut paparan proses. Paparan proses, Bu ya. Jadi merupakan proses, merupakan langkah-langkah. Ya. Bisa diperlihatkan Bu seperti apa paparan proses? Ya, paparan proses, contohnya. Nah, cara mencangkok tanaman. 1. Siapkan pisau, tali rafia, tanah yang subur, dan sabut secukupnya. Langkah kedua, pilihlah ranting yang tegak, kekar, dan sehat dengan diameter kira-kira 1,5 sampai 2 cm. Langkah ketiga, kulit ranting yang akan dicangkok, dikerat, dan dikelupas sampai bersih kira-kira sepanjang 10 cm. Bu, ini berarti ya Bu, misalnya saya ingin Bu ya, menyusun suatu panduan bagi teman saya tentang cara memperbaiki sepeda motor. Itu juga berisi eksposisi. Berisi eksposisi, namanya paparan proses. Betul. Begitu. Nah, ini kita lihat ada langkah-langkah untuk menyusun eksposisi Bu ya. Bagaimana kalau kita akan membuat eksposisi? Langkah pertama, menentukan topik atau tema. Apa yang akan kita jelaskan, apa yang kita uraikan. Tentunya berarti kita harus pintar memilih topik apa yang memang layak disajikan dalam bentuk eksposisi. Betul. Kemudian kita menetapkan tujuan. Untuk apa eksposisi ini kita buat. Ya, betul. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ya, seperti tadi langkah bagaimana mencangkok tanaman itu kita bisa membaca dari majalah atau mengadakan wawancara dengan para petani. Keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Ya, jadi kerangkanya sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Kalau misalnya saya belum menyaksikan langkah-langkah ini, seringkali tidak sadar juga ya bahwa sebetulnya kita sedang menyusun suatu karangan yang ternyata adalah sebuah eksposisi gitu Bu ya. Nah, tentunya langkah-langkah ini harus berurut Genia, supaya kita bisa berhasil. Kalau urutannya ini salah, tentunya kita akan gagal. Ya, hasilnya mungkin juga adalah sebuah karangan yang terkesan canggung begitu ya. Betul. Nah, ini adalah tentang eksposisi Bu. Apa ada jenis karangan lain Bu yang perlu kita ketahui Bu? Jenis karangan berikutnya, jenis karangan yang keempat, yaitu argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Dalam argumentasi, pengarang mengharapkan pembenaran pendapatnya dari pembaca. Adanya unsur opini dan data, juga fakta atau alasan sebagai penyokong opini tersebut. Wah, berarti dia sudah si pengarang sudah memiliki suatu pendapat terlebih dahulu, kemudian dia mengumpulkan data-data yang dianggap bisa menguatkan pendapatnya itu ya. Bisa diperlihatkan Bu contohnya. Nah, ini kita mulai berargumentasi. Contoh, jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan pembangunan negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Saya mau mengajukan satu pertanyaan pada Ibu ya, terkait dengan wacana yang ini Bu ya. Kalau boleh saya tanya, sebetulnya pendapat atau opini yang opini utama dalam naskah ini yang mau diargumenkan itu yang mana Bu? Yang pertama ini kah gitu? Ya, jadi di sini
kita ingat pada topik paragraf untuk mencari kalimat utama, gagasan utama. Gagasan utama itulah yang menjadi opini yang mendasari dari isi argumentasi argumen tersebut, ini. betul. Dalam naskah yang ini berarti terkait jiwa kepahlawan ini, Bu, ya, yang terletak di awal ya. Nah, sekarang kalau begitu, tema atau topik apa saja yang bisa kita angkat ke dalam argumentasi? Argumentasikan, oke. Tema topik yang tepat untuk argumentasi misalnya, disiplin kunci sukses berwirausaha. Ya, ini merupakan pendapat dan kita bisa perkuat dengan alasan-alasan. Apakah betul disiplin itu merupakan kunci sukses berwirausaha? Kedua, teknologi komunikasi harus segera dikuasai. Ya, ini suatu pendapat. Tentunya ada alasannya. Mengapa harus segera dikuasai? Ada kata harus saja di situ sudah merupakan satu merupakan suatu opini, betul. Yang ketiga, sekolah menengah kejuruan sebagai aset bangsa yang potensial. Ya, tentunya ini orang kalau membaca sepintas, kata siapa begitu, mana buktinya? Nah, kemudian berdatanganlah bukti-bukti ya, menyusun disusun semua dirangkai menjadi suatu bentuk karangan argumentasi. Betul. Tapi supaya lebih sistematis gitu, Bu ya, langkah-langkahnya yang harus kita tempuh untuk menyusun argumentasi, Bu. Ya, langkah-langkah membuat argumentasi. Pertama, menentukan topik atau tema. Ya, jadi kita harus pintar-pintar menyeleksi ya topik atau tema apa yang memang layak untuk diangkat sebagai karangan argumentasi. Yang kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, tentunya data ini sangat penting karena untuk memperkuat alasan kita supaya pembaca itu betul-betul sependapat dengan apa yang kita uraikan dalam argumentasi tersebut. Kalau tidak, dia akan menjadi suatu bentuk argumentasi yang lemah ya. Betul. Ya. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan argumentasi. Ya, mudah-mudahan setelah ini teman-teman juga menjadi lebih mahir untuk mengembangkan karangan argumentasi ya. Betul. Nah, ada jenis karangan lain barangkali, Bu ya, yang mau kita bahas selanjutnya ya. Persuasi kalau tidak salah, Bu ya. Jenis karangan yang kelima, persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik. Ya, berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Oh, saya mulai menangkap suatu ciri khas ya. Kalau misalnya dalam karangan argumentasi yang dicari adalah kesesuaian pendapat. Betul. Kalau dalam persuasi ada tujuan untuk menggerakkan pembaca ya. Menggerakkan pembaca. Untuk mengambil tindakan begitu. Sesuai dengan apa yang penulis kehendaki. Bisa diperlihatkan contohnya, Bu? Ya, contoh. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Nah, kalau dalam contoh persuasi yang ini, ajakan untuk berbuat secara motorik ya, mengambil tindakannya itu yang mana, Bu ya? Dari mulai sini kita mengonsumsi makanan yang bergizi, ya, kita mengajak pembaca untuk mengonsumsi makanan bergizi, kemudian minum vitamin, kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Itu sudah suatu rangkaian tindakan ya, betul-betul penulisnya menginginkan pembacanya untuk melakukan itu semua. Nah, tapi sekarang ya kalau begitu. Saya masih perlu mendalami juga ya sebetulnya. Tema macam apa yang bisa diangkat untuk persuasi? Untuk persuasi, ini merupakan himbauan-himbauan. Oh iya. Ya. Topik atau tema yang tepat untuk persuasi, misalnya, katakan tidak pada narkoba. Hemat energi demi generasi mendatang. Hutan sahabat kita. Hidup sehat tanpa rokok. Membaca memperluas cakrawala. Nah, kira-kira di sini motorik apa yang dikehendaki penulis kepada pembaca? Kalau dalam contoh yang paling atas ya, katakan tidak pada narkoba berarti mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah atau bahkan memberantas penyalahgunaan narkoba ya. Narkoba, betul. Ya. Kemudian tema yang kedua?
hemat energi ya. Pasti itunya intinya memuat ajakan atau petunjuk ya supaya melakukan kegiatan-kegiatan nyata ya untuk menghemat pemakaian energi ya. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat isi karangannya sendiri, hanya bersandar pada topik atau tema yang disajikan, kita bisa nggak membedakan ini dari argumentasi? Argumentasi ya. Dalam argumentasi di sana tidak ada unsur untuk menghimbau ya atau mengajak pembaca, tetapi dalam argumentasi betul-betul untuk mempengaruhi pembaca supaya pembaca itu sependapat dengan apa yang kita paparkan yang berupa fakta dan dilengkapi dengan alasan-alasan yang logis tentunya. Misalnya saya menggunakan judul narkoba itu berbahaya, itu adalah bentuk argumentasi. Tapi kalau misalnya katakan tidak pada narkoba, itu bentuk persuasi. Bentuk persuasi ini biasanya kita terasanya itu di akhir tulisan Begitu. Jadi di akhirnya itu ada suatu himbauan ya. Kemudian ada suatu ajakan untuk bagaimana yang harus kita lakukan, ya. Bentuk motorik apa yang harus kita kerjakan agar persuasi itu bisa kita lakukan sehingga pembaca bisa melakukan apa yang diharapkan oleh penulis. Nah, kalau begitu Bu, sekarang misalnya kita ingin menyusun suatu bentuk karangan persuasi, apa Bu yang harus kita lakukan? Untuk membuat karangan persuasi, langkah-langkahnya pertama menentukan topik-topik tadi kita bisa gunakan untuk mengarang persuasi. Kemudian merumuskan tujuan, tentunya di sini tujuannya menghimbau ya, mengajak kepada pembaca supaya apa yang kita sarankan itu mereka melakukannya. Ya. Kemudian ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah ini agar pembaca bisa dan dengan senang hati mengerjakan apa yang kita sarankan, ya, tentunya data-data ini juga harus lengkap. Kemudian menyusun kerangka karangan, dan yang kelima mengembangkan kerangka itu menjadi karangan persuasi. Bu, kalau misalnya persuasi ini bertujuan untuk menggerakkan pembacanya untuk bertindak, tentu seorang yang ingin menyusun karangan persuasi harus memahami betul sasaran pembacanya siapa, Bu ya? Betul. Karena tentunya kalau dia tidak demikian, maksud yang dia inginkan tidak tercapai sampai, ya, malah tidak akan dilanjutkan dengan tindakan oleh pembacanya ya, berakhir sia-sia. Kalau begitu Bu, kita mungkin akan bisa terjun membahas soal-soal ya, tapi saya pikir sudah waktunya untuk berhenti beberapa saat. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama dengan Televisi Edukasi, jangan kemana-mana. Anda masih bersama Televisi Edukasi. Nah, dalam 2 segmen terdahulu kami sudah menyajikan kepada Anda tentang karangan berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Semua itu tentunya dengan disertai bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara mengenali ciri khasnya. Namun untuk lebih mempertajam kemahiran kita, tentu saja kita perlu melatih diri dengan menghadapi soal-soal. Di studio telah hadir Ibu Entin. Bu Entin punya sejumlah soal yang bisa disajikan buat teman-teman di rumah untuk berlatih. Ya. Saya akan menayangkan beberapa soal yang sering muncul dalam ujian nasional. Pertama, soal nomor 1, ternyata badai ekonomi membuat beberapa wilayah negeri ini bergolak. Efek domino lepasnya Timur Timur tampak semakin menggejala. Di sana-sini muncul wacana tentang kemerdekaan wilayah. Dengan demikian, negeri ini menghadapi bahaya hebat, yakni disintegrasi. Apakah melepaskan diri merupakan solusi terbaik? Untuk menjawab, kiranya merupakan langkah arif jika rakyat negeri ini kembali melihat sejarah. Kerajaan-kerajaan kecil terbukti lemah menghadapi tangan-tangan raksasa orang manca. Gen ya, sudah bisa menebak-nebak kira-kira ini jenis karangan apa ya? Ini jenis karangan apa ya? Pasti salah satu dari yang 5 tadi ya, tidak ya, mungkin lebih dari pasti. itu ya. Dari
pilihannya disediakan ya. Ya, A, kita bisa narasi melihat. ya. B, eksposisi. Persuasi, argumentasi, atau deskripsi ya. Ibu mungkin bisa memberikan suatu teknik atau Ya. trik Bu ya, bagaimana kita bisa menghadapi Sebelum soal kita semacam menentukan mana jawabannya, ini. kita lihat di sini kuncinya. Apakah melepaskan diri merupakan solusi terbaik? Ya. Nah, ini sudah merupakan alasan. Ya. Walaupun dia berbentuk pertanyaan ya. Ya, alasan. Retorika ya. Ya. Jadi kita kembali kepada sejarah. Ya. Kalau negara kita ini akan terpecah-pecah, maka kita itu tidak akan menjadi negara yang kuat. Ya. Nah, merupakan langkah arif jika rakyat negeri ini kembali melihat sejarah. Wah ya, ini saya lihat suatu bentuk opini ya. Ya. Dan digunakan untuk kan? meyakinkan pembaca Untuk supaya sependapat dengan dia. Betul. Kelihatannya ini argumentasi Bu. Coba kita lihat ya. Ya. Karangan tersebut termasuk jenis argumentasi karena mengandung unsur opini dan disertai dengan alasan yang berupa fakta. Ya, saya berarti bisa mengerjakan soal semacam itu sekarang Bu ya. 100 untuk ini ya. Tapi belum tahu Bu dengan soal-soal selanjutnya Bu. Kita bisa lihat kita Bu soal akan berikutnya. Soal nomor 2. Ketombe memang amat menjengkelkan. Tidak hanya bagi wanita, tetapi juga bagi pria. Bila Anda terkena penyakit ini dan belum menemukan obat mujarab, disinilah Anda dapat menemukan beberapa cara yang mudah untuk mengatasinya. Cobalah salah satu cara berikut yang menurut Anda paling sesuai dan paling mudah untuk Anda lakukan. Kira-kira apakah ini? Kalau melihat penulisnya menginginkan kita melakukan sebuah Sesuatu, tindakan ya. seperti yang dia inginkan, Ya. sepertinya ini adalah sebuah karangan persuasi Bu ya. Coba kita lihat. Betul. Ya. Karena paragraf di atas berisi harapan penulis agar pembaca melakukan apa yang dianjurkan penulis. Itu saya lihat tadi pada kalimat cobalah salah satu cara berikut ya. Karena sudah ada kata-kata cobalah, dia jadi mengharuskan kita kalau PK ya untuk menemukan kata kuncinya dengan kita hubungkan dengan ciri-ciri kelima jenis karangan tadi, maka kita akan dengan tepat dan cepat menemukan apa jenis karangan tadi. Padahal saya sebetulnya juga tadi was-was juga mau memilih pilihan yang tadi ya, tapi karena ada kalimat memuat kata-kata cobalah itulah. Ya, jadi lebih pasti kan, tidak was-was lagi. Berikutnya soal nomor 3. Burung-burung gereja berterbangan di antara dedaunan pohon akasia. Sesekali terdengar cicit mereka. Suara klakson dan deru mobil mahasiswa satu demi satu beranjak pergi. Suasana kampus kembali sunyi. Aduh, ini harus bisa nih Genia. Harus tepat ini jawabannya. Kira-kira ini termasuk saya yakin ini jenis karangan apa? Saya yakin ini deskripsi. Soalnya kita diajak untuk melihat menggunakan mata kita, diajak untuk menyimak apa yang berlangsung di sekitar kita, suara-suara atau bunyi-bunyi di sekeliling kita. Ya, gitu. Deskripsi di opsi B. Ya? Coba kita lihat. Ya. Paragraf di atas menggambarkan suasana kampus. Genia makin kalau deskripsi mengerti. Saya rasa saya tidak mungkin meleset Bu. Tidak mungkin meleset karena mudah sekali untuk mengenali cirinya. Itu paling memancing panca indera kita Bu. Betul. Panca inderanya makin PK. Nah, ada contoh soal lain Bu ya nomor 4. Kita akan tetap saling memiliki walau jarak telah memisahkan kita. Persahabatan yang kita lalui rasanya terlalu berarti kalau harus diakhiri begitu saja. Kecuali kata-kataku menggantung di udara. Tiba-tiba saja pikiran itu melintas. Seandainya seseorang datang dalam kehidupan Rina. Tidak, aku menggeleng kuat-kuat. Rasa marah menyedak dadaku. Cemburu? Aku tak tahu. Namun rasanya sulit untuk menerima bila hal itu menjadi kenyataan. Selamat tinggal Amerika, Universitas Oklahoma, dan semua kenangan pahit dan manis. Selamat tinggal. Kabut memenuhi mataku dan rongga hatiku ketika pesawat lepas landas. Bisa menerka dengan tepat Genia apa ini? Jelas tidak mungkin persuasi karena tidak ada ajakan untuk melakukan kegiatan apapun. Terus tidak mungkin apa lagi? Kalau saya anggap sih ini kemungkinan narasi ya. Bahkan saya sudah lihat ada ciri-cirinya, itu ada plot fiksinya di situ ya. Ada konflik batin dalam penulisnya ya. Tapi saya tidak tahu pilihan yang betul yang mana Bu.
mana narasi? C ya? Yang C, Bu ya. Coba kita lihat. Ya, kutipan di atas merupakan cerita fiksi karena terdapat peristiwa, tokoh, dan setting. Itu 3 unsur yang selalu terdapat dalam narasi fiksi ya. Narasi fiksi, betul. Ya, menarik sekali nih kalau begini caranya. Makin jelas, saya harap pemirsa juga mudah-mudahan teman-teman di rumah juga makin mahir ya dalam menghadapi soal-soal karangan, Bu ya. Berikut, servis dalam bermain tenis lapangan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, ambillah posisi di luar garis belakang dan agak ke tengah. Kedua, lakukan konsentrasi untuk beberapa detik dan aturlah posisi kaki. Ketiga, bungkukkan badan ke depan sambil melempar bola ke atas. Raket diayunkan ke belakang dan dengan cepat pukullah bola dengan kekuatan maksimal. Bola akan melayang dengan cepat. Apa ini Genia? Bu, saya perhatikan di sini si penulis menginginkan kita melakukan sesuatu ya. Ya. Memukul bola, membungkukkan badan. Apa ini bukan jenis persuasi, Bu? Ya. Jenis persuasi. Persuasi kalau menurut saya. Ya. Atau sebetulnya ada ciri-ciri lain yang saya tidak tahu. Nah, kalau intinya ya di sini yang sangat istimewa terjadi dalam soal nomor 5 ini adalah langkah-langkah bagaimana servis yang baik dalam bermain tenis lapangan. Oh, berarti di sini ada urut-urutan proses ya? Ada urut-urutan proses, betul. Ada pertama, kedua, ketiga. Yang masing-masing kemudian dirinci satu persatu ya, prosesnya meliputi apa saja gitu ya. Kalau begitu sebetulnya ini bukan persuasi ya, sebetulnya ini berarti adalah sebuah karangan eksposisi, Bu. Eksposisi yang berupa paparan ya. Dia memuat paparan proses ya di dalamnya ya. Coba kita lihat, betulkah jawabannya A? Ya, paragraf di atas termasuk jenis eksposisi atau paparan proses. Jadi tadi itu berupa langkah-langkah yang harus kita ikuti supaya servis kita itu betul-betul bisa maksimal. Saya hampir terjebak dan terkecoh, Bu ya dengan pilihan sebagai persuasi ya. Tapi ketika saya dapati bahwa di dalamnya ada urut-urutan yang sistematis, dirinci detail satu persatu ya, ternyata dia merupakan suatu jenis eksposisi, Bu ya. Dalam persuasi itu tidak ada urut-urutan seperti ini. Begitu ya. Jadi tidak ada langkah-langkah yang harus berurut yang harus kita lakukan. Karena seringkali dia menyarankan untuk bergerak, tapi tidak disertai dengan urut-urutan sistematis apa yang harus ditempuh begitu ya. Betul. Begitu ya, Bu ya. Kita lanjutkan, Bu, dengan soal berikutnya. Berikut nomor 6. Pertama, mengumpulkan informasi. Kedua, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Ketiga, menetapkan tema. 4, menyusun kerangka karangan, menentukan tujuan. Ya, ini adalah urut-urutan menyusun suatu karangan gitu suatu karangan. Kira-kira karangan yang berurut seperti urutan yang mana? Yang saya ingat betul pertama kita menetapkan tema ya. Menetapkan tema, berarti kemungkinan yang A, C, dan D tidak masuk ya, tinggal B dan E ya. Kemudian jadi pertama menetapkan tema, berarti 3 awalnya ya? Ya, harus depannya 3. Kemudian yang saya ingat Ibu selalu menganjurkan sehabis menetapkan tema, tentukan tujuan. Tulisan itu apa? Nomor 5 ya. Berarti sudah ada kunci 35. Terus berikutnya? Apa dulu nih? 1 biasanya, dulu atau 2 dulu? Saya ingat saya mengumpulkan informasi, Bu ya. Kalau misalnya dia argumentasi, berarti informasinya berupa data pendukung. Kalau misalnya dia berupa deskripsi, berarti informasinya tentang pemahaman panca indera kita terhadap apa yang kita hadapi ya. Saya ulangi, jadi 3, 4, 3, 5, 1, kemudian? Selanjutnya mungkin kerangka-karangan. Kerangka-karangan 4 dan? Baru dikembangkan ya menjadi karangan utuh ya. Jadi 3, 5, 1, betulkah? Ada yang pilihan yang B, Bu, 3, 5, 1 ya. Soalnya pilihan satunya tinggal 3, 4, 1 ya. Coba lihat ya, betul ya. Karena urutan langkah yang logis untuk mengarang terdapat pada opsi B. Tapi sebetulnya itu bisa dipecah menjadi langkah yang lebih banyak juga, Bu ya, atau diringkas jadi langkah yang lebih sedikit. Ini minimal itu ada ke 5 langkah tadi. Begitu ya.
Nah, ini akan saya ingat-ingat soalnya bisa saja kan ada pengembangan soal ini yang pokok-pokok saja. Jadi langkah pertama yang pasti itu kita menentukan tema atau topik ya. Setelah itu baru tujuan, kemudian data kita atau menghimpun informasi data untuk dari pendukung, berbagai sumber. Kemudian dari data-data ini, dari sumber-sumber ini kita pilah-pilah, baru kita membuat kerangka berdasarkan topik yang kita pilih. Setelah kerangkanya kita siapkan, baru kita mengembangkan kerangka tersebut menjadi karangan sesungguhnya. Nah, sekarang saya jadi mahir mengarang setelah ingat urutan-urutannya. Ya. Kita lanjutkan Bu, beranjak ke soal selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan proses membuat pakaian jadi berikut. Ya, pakaian jadi nih. Perlu kami informasikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan itu ada beberapa program keahlian. Jadi di sini kita walaupun bukan dari jurusan tata busana, kita harus mengetahui. Ya. Wah, saya baru saja mau mengatakan kepada Ibu, saya bisa memasak tapi tidak bisa membuat pakaian jadi gitu. Nah, sekarang dari kelima langkah ini, yang mana yang lebih dahulu kita lakukan? Membuat pola, mengukur badan, menggunting bahan, menentukan model, atau menjahit? Tadinya saya pikir membuat pola, tapi bagaimana mungkin ya membuat pola kalau tidak tahu model yang mau dibuat ya? Mungkin diawali dengan menentukan modelnya dulu. Model, ya. Kemudian setelah menentukan model? Mungkin baru membuat pola begitu? Membuat pola. Sebelum ada lagi satu langkah lagi sebelum membuat pola. Mengukur badannya dulu ya. Mengukur badan. Ya. Pola itu belum tentu tepat apabila kita belum mengukur badannya. Jadi pertama 4, kemudian 2, 3, 4, 2, kemudian 1, kemudian 3, 5. Ya, coba kita lihat. Yang mana? 4, 2, 1 itu berarti yang C, Bu ya? Yang C, coba kita lihat. Betul ya. Karena urutan proses yang logis untuk soal di atas adalah opsi C. Ini sebetulnya serupa dengan eksposisi, Bu, eksposisi, ya? Paparan proses ya. Tapi kali ini kita hadapkan dengan kegiatan membuat pakaian jadi. Ya. Jadi langkah-langkah ini harus berurut. Kalau tidak berurut maka pakaian jadinya itu tidak akan jadi. Berarti pakaian tidak jadi, Bu. Pakaian tidak jadi. Kita beranjak ke soal berikutnya, Bu. Ya, soal nomor 8. Soal nomor 8. 1. Pemberian hadiah bagi siswa yang kreatif. 2. Majalah dinding merupakan sarana komunikasi intern. 3. Majalah dinding merupakan wadah kreativitas siswa. 4. Adanya majalah dinding, minat baca dan minat tulis siswa meningkat. 5. Peran serta guru dalam pengelolaan majalah dinding sangat diharapkan. Ini sepertinya kumpulan dari tema atau gagasan utama, Bu ya. Betul. Gagasan utama untuk suatu paragraf ya, untuk suatu tulisan. Suatu karangan ya. Betul sekali. Di antara kalimat-kalimat utama di atas yang tidak tepat untuk digunakan dalam kerangka karangan bertema majalah dinding di sekolah adalah kalimat nomor mana Geni ya? Saya mungkin pilih yang pertama, Bu, yang nomor 1. Karena itu malah sama sekali tidak menyinggung tentang majalah dinding ya, Bu, ya, di dalamnya. Betul, ya. Kalimat yang nomor 2, 3, 4, 5 itu kan semuanya masih relevan terkait dengan tema majalah dinding. Ya. Betul. Ya, untuk meyakinkannya kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya betul A. Kalimat nomor 1 tidak tepat untuk digunakan dalam kerangka karangan yang bertema majalah dinding di sekolah. Wah, kalau begitu kita sudah makin mahir nih, Bu ya. Nah, Bu, kalau boleh saya simpulkan, Bu ya, sebetulnya kan berarti dalam menghadapi soal-soal karangan ini yang pertama kita harus betul-betul memahami ciri-ciri khas dari suatu karangan ya. Betul. Apakah dia termasuk dalam narasi atau argumentasi, eksposisi, persuasi, atau yang lainnya begitu ya. Kemudian juga diikuti dengan pemahaman juga tentang memilih topik yang tepat ya. Betul. Untuk diangkat sesuai dengan jenis karangan yang tadi kita awali begitu ya. Barangkali Ibu punya tips juga, Bu, untuk teman-teman di rumah apa yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi soal-soal karangan ini khususnya? Ya, pemirsa khususnya siswa sekolah menengah kejuruan dimanapun berada, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam menjawab soal-soal yang berupa jenis karangan.
Pertama yang kita lakukan adalah membacanya dengan teliti, kemudian kita betul-betul memahami ciri dari tiap-tiap jenis karangan. Misalnya untuk deskripsi, di situ betul-betul kita bisa merasakan ada indera yang terlibat ya, entah itu indera pendengaran, ya, penglihatan, penciuman dan sebagainya. Kemudian untuk karangan narasi, di sini narasi fiksi, itu di situ cirinya ada alur, ada tokoh yang terlibat konflik, kemudian ada setting, ya, maka itu termasuk jenis narasi. 3 unsur itu harus ada ya. Kemudian untuk eksposisi, di situ paparan atau penjelasan, ya, yang tujuannya untuk menambah wawasan pembaca. Jadi memuat informasi-informasi. Bisa juga merupakan paparan proses yang merupakan langkah-langkah kerja. Ada urut-urutan ya, ada urut-urutannya. Ya. Ini betul-betul urut-urutan ini harus kita ikuti, karena kalau tidak berurut maka apa yang kita kerjakan itu tidak akan berhasil. Kemudian untuk argumentasi, ini dari kata argumen yaitu alasan. Data-data yang berupa fakta atau pendapat ini diperkuat dengan alasan-alasan yang logis, ya, sehingga kita bisa mempengaruhi pembaca untuk sependapat apa yang kita paparkan dalam argumentasi itu. Ibu sayang sekali tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan teman-teman bisa menimba manfaat sebanyak-banyaknya dari tayangan ini Bu ya. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya mohon undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa.